Sore itu warga desa Gunung Sari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati heboh. Berita pencurian hasil kebun beberapa hari terakhir seolah mencapai puncaknya. Seorang terduga maling pisang ditangkap. Ia diarak dengan dada terbuka, hanya mengenakan celana pendek menuju balai desa. Warga yang memang sudah geram mengiringi langkah kaki sang pencuri menuju balai desa dengan cibiran. Namun, suasana geram tiba-tiba menjadi pilu tak kala sang pencuri menceritakan kisah hidupnya di balai desa. Pencuri yang masih berusia 17 tahun itu terpaksa melakukan itu demi menghidupi dan membiayai sekolah adiknya. Dia sendiri sudah putus sekolah karena tidak punya biaya. Bagaimana kisahnya sehingga remaja itu harus menghidupi adiknya? Bagaimana pula akhirnya kasus pencurian yang menjeratnya? Sebelum melanjutkan kisah ini, silakan klik like, subscribe, dan tanda lonceng terlebih dahulu agar Anda bisa nyaman menyimak kisah ini. Pemilik kebun pisang bernama Kamari kesal. Dalam beberapa hari terakhir, kebun pisang miliknya di Duku Pangonan Desa Gunung Sari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, kerap disatroni maling. Saat ia akan memanen pisang yang tampak sudah tua, beberapa hari berikutnya sudah raib. Akhirnya, pria 50 tahun itu bersama beberapa warga bersembunyi di kebun pisang. Mereka berharap bisa menangkap pencurinya. Benar saja, hari itu Senin 17 Februari 2025, sekitar pukul 15.30, seorang remaja mengendap memasuki perkebunan. Kamari dan beberapa warga membiarkan remaja itu beraksi. Tak berapa lama, remaja yang belakangan diketahui berinisial AAP itu sudah mengambil 4 tandan pisang tanduk. Setelah dirasa cukup, ia pun buru-buru meninggalkan kebun pisang itu. Namun, saat ia beranjak meninggalkan area perkebunan, Kamari dan beberapa warga menangkapnya. AAP yang masih berusia 17 tahun itu pun diarak warga dari perkebunan menuju balai desa Gunung Sari tanpa mengenakan baju dan hanya bercelana pendek. Jarak perkebunan dengan kantor desa lumayan jauh. Dengan berjalan kaki dan dada yang terbuka, AAP memikul 4 tandan pisang tanduk yang baru saja ia ambil dengan sebilah tongkat kayu. Tentu saja sepanjang jalan diiringi dengan celotehan dan cibiran warga yang melihatnya. Sesampainya di balai desa, AAP pun dimintai keterangan oleh Babin Kantipmas dan Babinsa setempat. AAP mengaku bahwa 4 tandan pisang tanduk yang ditaksir seharga Rp250.000 itu rencananya akan dijual untuk menghidupi adiknya yang masih sekolah. AAP adalah warga desa Rejo Agung, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sedangkan lokasi pencurian di Kecamatan Tlogowungu. Artinya, AAP mencuri pisang di kecamatan yang berbeda, sehingga warga Tlogowungu tidak mengenalnya. AAP sendiri pernah mengenyam bangku SMA, namun terhenti karena faktor biaya. Ia lebih memilih fokus untuk menyekolahkan adiknya. 7 tahun yang lalu ibunya meninggal, sementara ayahnya entah kemana pergi tidak kembali dan tidak lagi memberi nafkah. Diduga sudah menikah lagi. AAP mengaku terpaksa mencuri pisang untuk menghidupi adiknya. Ini adalah aksi pencurian kedua yang dia lakukan. Biasanya ia bekerja serabutan untuk hidup sehari-hari dan biaya sekolah adiknya yang masih duduk di bangku SMP. Selain dengan adiknya, AAP juga tinggal bersama kakeknya yang juga bekerja sebagai buruh serabutan. Ia mencari rumput untuk pakan kambing di peternakan milik orang lain. Polisi kemudian mengecek kebenaran kisah remaja tersebut dengan mendatangi desa Rejo Agung, Kecamatan Trangkil. Setelah meminta keterangan perangkat desa setempat dan kakek AAP, polisi meyakini bahwa keterangan AAP itu benar adanya. Mempertimbangkan latar belakang AAP dan alasannya terpaksa mencuri, kepolisian kemudian memediasi dengan pemilik kebun. Kamari pun akhirnya memaafkan AAP dan tidak menuntut ganti rugi.
AAP kemudian dimintai menandatangani surat kesediaan untuk menjalani pembinaan dan wajib lapor selama 3 bulan sebagai bagian dari penyelesaian kasus secara restoratif justice. Dalam kasus ini, kami melihat pentingnya penyelesaian secara kekeluargaan. Setelah dilakukan mediasi, korban sepakat untuk berdamai. Begitu penjelasan Kapolsek Tlogowungu AKP Mujahid. 4 hari kemudian setelah kejadian itu, Kapolsek Tlogowungu AKP Mujahid mendatangi rumah AAP di Desa Rejo Agung, Kecamatan Trangkil. Mujahid datang ke rumah AAP atas arahan Kapolresta Pati Kombes Pol Andika Bayu Aditama. AKP Mujahid membawa kabar baik bahwa atas arahan Kapolresta untuk menjadikan AAP sebagai anak asuh Polsek Tlogowungu, Kapolsek dan timnya akan membantu membiayai pendidikan AAP dan adiknya agar mereka tidak putus sekolah. Tak hanya itu, remaja itu akan diajak ke yayasan yang dikelola Mujahid di Pati. Mujahid juga berencana mengajak keduanya untuk tinggal di yayasan miliknya, sehingga ke depan malamnya bisa mengaji dan esoknya bisa sekolah. Tak ajak ke yayasan saya, tapi harus ke Pati. Nanti biar berjaga di masjid, malam mengaji, biar pagi sekolah. Maksud saya yang penting sekolah dulu, jelasnya. Setelah AAP menyelesaikan sekolah menengah atas, akan diberikan pekerjaan di Polsek Tlogowungu agar memiliki sumber penghasilan. Kasimin, ketua RT setempat, mengucapkan terima kasih kepada Polsek Tlogowungu yang secara sigap menyelesaikan kasus ini tanpa adanya kekerasan. Juga berterima kasih telah membantu memberikan jalan sekolah bagi masa depan warganya. Selain dari Polsek Tlogowungu, bantuan juga mengalir dari beberapa pihak kepada AAP dan keluarganya. Mulai dari instansi pemerintah, partai politik, hingga netizen yang menggalang donasi secara online. BPD Desa Gunung Sari Arif Rahman juga memberikan apresiasi kepada polisi dan beberapa pihak yang telah memberikan bantuan biaya pendidikan kepada remaja dan adiknya itu. Dengan tambahan pekerjaan yang diberikan kepada AAP, ia berharap masa depannya menjadi lebih baik. Geram tentu saja tidak dilarang ketika mendapati pelanggaran hukum yang merugikan orang lain. Namun, keadilan tidak hanya soal hukuman, tetapi juga kesempatan untuk memperbaiki kehidupan seseorang. Pada titik ini, keadilan bisa bermakna kepedulian. Peduli sebagai bentuk keadilan itu sendiri, sekaligus mencegah sebuah pelanggaran hukum atau kejahatan terjadi.